Halo teman-teman, kita kembali lagi ya di video ketiga dari modul OOP, yaitu classes dan objects. Oke, jadi kita pertama belajar tentang classes dulu ya. Apa itu class? Ya, class itu adalah mirip seperti struct di dalam bahasa C ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini anggap aja satu kelas gitu ya. Karena ini ekuivalen ya dengan satu kelas. Struct itu mirip-mirip seperti kelas. Kelas itu hanya terminologi yang ada di Java ya. Sedangkan struct itu adalah terminologi yang ada di bahasa C gitu. Nah, struct itu ekuivalen dengan kelas ya. Dan deklarasi dari struct itu ekuivalen juga dengan objek. Ya. Jadi jadi perbedaan kelas sama objek ya. Kelas itu adalah ini yang saya kotakin ini yang di atas. Sedangkan objek itu adalah car1 sama car2-nya ini. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kelas itu seperti kayak blueprintnya gitu. Sedangkan objek itu seperti objek benerannya yang kita interaksi di sebuah program gitu ya. Jadi ini objek beneran, car1, car2. Karena kita bisa berinteraksi langsung ya dengan car1 ini. Nah, tapi kalau yang struct ini, kita nggak bisa langsung pakai car dengan huruf besar seperti ini ya. Jadi harus dibuat objeknya terlebih dahulu. Tapi objeknya ini ada semacam blueprintnya gitu ya. Blueprintnya yaitu sebuah class atau struct gitu ya. Nah, kalau di bahasa C, struct itu dideclare di dalam stack ya. Kita udah belajar di materi pointer di modul programming. Ada namanya heap versus stack. Jadi di sini ya, di sini itu kita masih ada di dalam memory stack, bukan di heap. Tapi begitu di Java ya, sebuah objek di Java itu dia di heap gitu ya. Ada di heap. Nah, kemudian yang kedua, kelas itu harus dimulai dengan capital letter, dengan huruf kapital. Meskipun technically sebenarnya kalian bisa bikin kelas dengan tanpa diawali huruf kapital, tapi dari semua programmer ya, semuanya memakai kaidah seperti itu. Jadi di awal ada capital letter gitu ya. Kalau objek nggak perlu. Jadi seperti tadi car1, car2 mereka nggak pakai huruf besar ya. Tapi begitu ada di struct car, artinya pakai huruf besar gitu ya. Terus memakai camel case. Jadi kita juga pernah belajar ya camel case versus snake case di materi variable di modul programming. Gitu. Nah, kemudian nama kelas seharusnya adalah kata benda. Jadi ya ini semi wajib lah ya kata benda. Jadi supaya nggak bingung aja gitu. Objek kan kata benda kan, nggak mungkin objek itu sebuah verb atau kata kerja gitu. Nah, kalau kalian masih bingung ya perbedaan kelas sama objek, di sini ada ilustrasinya. Kelas itu seperti blueprintnya ya. Jadi kayak ada garis-garisnya di sini. Sama seperti pabrik ya. Pabrik kan ada blueprintnya, ada cetakannya gitu. Sedangkan objek itu benda nyata yang udah dicetak gitu ya. Jadi objek ini dimana dia ada di dalam sebuah memori ya, ada di heap gitu. Kalau kelas nggak, kelas itu hanya code aja gitu ya, bukan sebuah dia nggak apa ya, dia nggak ada di dalam memori di heap itu nggak ada gitu. Yang ada itu objek gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah kelas ya, kalian lihat di sini di program yang pertama kali kita buat boilerplate-nya ya. Di sini ada kelas ya. Defaultnya adalah public class main seperti itu. Defaultnya adalah public class main. Jadi di sini udah ada kelas ya. Jadi yang seperti gua bilang di video sebelumnya bahwa Java itu semuanya adalah kelas ya. Jadi semuanya mengikuti kaidah OOP gitu. Nah, kalau kalian membuat kelas baru, kita nggak bisa buat di dalam satu file yang sama gitu ya. Satu file Java hanya bisa satu kelas saja gitu. Coba kita bikin public class car gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah, should be declared in the file name car.java gitu ya. Jadi nama kelas nanti ya, nama kelas sama nama filenya harus sama persis ya. Jadi
kita akan membuat mobil ya, kelas mobil, biar mudah. Karena contohnya yaitu mobil juga. Jadi, oh ya, sorry. Jadi kita klik kanan di src, terus kita klik new, terus Java class nih ya. Nah, ini ada beberapa macam, ada class interface, record, enum, annotation, tapi kita nggak perlu tahu semuanya. Kita hanya sekarang ini kita hanya mengetahui kelas aja ya. Jadi, let's say kita mau pakai car seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya untuk metodenya. Untuk sintaksnya itu seperti ini. Jadi yang pertama ada public. Public nanti gue jelaskan di video selanjutnya ya maksudnya apa. Tapi yang penting ini ada keyword namanya class ya. Ini reserved word dari Java juga. Jadi pertama ada class, terus nama kelasnya apa gitu ya. Nama kelas ini harus sama dengan file di sini ya, atau car Java ini gitu. Oke. Nah, kalau di contoh tadi ya, seperti yang di bahasa C tadi, struct, kan ada namanya brand, year, model, sama seeds. Sama halnya dengan Java. Dia juga ada seperti itu. Jadi ada namanya brand, year, model, seeds. Kalau lihat di sini, ini bisa langsung string ya, nggak perlu pakai array of char lagi seperti di C. Kita bisa langsung pakai string di Java. Jangan lupa depannya juga huruf besar stringnya. Kenapa? Karena string itu bukan merupakan tipe data yang primitif. Primitif maksudnya seperti yang di bahasa C ya, ada integer, ada short, ada char gitu. String kan di bahasa C seperti array of character. Jadi di mana tipe datanya itu compound ya, ada beberapa char gitu. That's why depannya pakai huruf kapital. Mirip seperti car yang kita bikin ya, seperti itu. Nah, kita bisa langsung definisikan apa? Kita definisikan dulu nih variabelnya. Mirip seperti integer x gitu. Nah, untuk mendefinisikan suatu objek atau mendeklarasikan suatu objek, kita juga menulis seperti ini. Kita nulis nama kelasnya dulu. Kelas itu mirip-mirip seperti tipe data ya, tapi tipe data yang kita definisikan atau seringkali disebut sebagai user defined data types gitu ya. Nah, misalkan car kita pakai namanya new my car gini aja ya, my car. Nah, ini cukup untuk mendeklarasikan suatu objek my car. Nah, tapi di sini kalau kalian lihat ini belum di assign apapun ya. Nah, cara assign-nya kayak sama dengan seperti biasa. Kemudian pakai nama yang namanya new. Sintaks yang namanya new. Kemudian nama ininya, nama kelasnya. Terus jangan lupa pakai kurung. Jadi seperti itu ya untuk bikinnya. Sorry. Nah, sekarang coba kita print my car brand. Jadi seperti di struct ya, sama pakai titik ya untuk mereference ke anaknya gitu ya.
Jadi car ini kan punya brand gitu. Jadi kita mau akses brand. mycar.brand. Ya. Oke. Kita jalankan. Nah, kalau lihat di sini ada Tesla ya. Ada Tesla di sini. Jadi benar ya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, oh ya, by the way, ya, new ini adalah reserved word dari bahasa C. Digunakan untuk mirip-mirip seperti malloc ya di bahasa C. Seperti kita mau mereserve sebuah memori di dalam heap gitu ya. Jadi kita bisa pakai new di sini. Itu reserved word dari bahasa Java, terus car di sini. Nah, sebenarnya car ini adalah function di dalam sini. Tapi kalian nggak bisa lihat ya. Karena kenapa? Karena car itu merupakan function implicit. Implicit itu maksudnya sebenarnya ada function itu, tapi kita nggak perlu mendefinisikannya gitu ya. Itu nanti bakal ditambahin sendiri oleh compiler Java gitu. Nah, kita sebenarnya bisa untuk mendefinisikan konstruktor ini. Kita nggak perlu implicit tapi eksplisit ya. Eksplisit itu artinya kita bisa secara jelas mendefinisikan bahwa gua ada konstruktor ini nih gitu. By the way, konstruktor itu adalah nama dari ini ya. Jadi function setelah keyword new itu adalah namanya constructor. Namanya seperti ini. Constructor gitu ya. Constructor. Oke. Nah, di sini kita bisa definisikan seperti tadi ya, fungsi. Nah, fungsi constructor ini unik guys. Jadi dia itu nggak punya return type apapun ya. Jangan kasih return type apapun. Jadi jangan kayak gini ya, jangan pernah kayak gini. Jadi harus cuma satu ini aja gitu ya. Karena ini adalah special function. Nah, ini adalah konstruktor yang kita bisa definisikan secara eksplisit. Seperti itu. Jadi nggak ada error ya kalau misalkan begini. Nah, seperti itu ya. Oke, itu konstruktor function. Jadi seperti tadi ya, itu adalah implicit constructor dari kelas car. Kita bisa secara eksplisit mendeklarasikan konstruktor function. Nah, caranya kita memberitahukan bahwa brand ini adalah yang di sini dengan kita bisa kasih keyword yang namanya this. Gitu ya. This titik brand. Jadi this ini adalah mengacu ke kelas ini gitu ya. Jadi di dalam kelas ini, dalam kelas car ada namanya brand. Jadi this.brand gini. Dan brand yang di sini itu
karena scope-nya lebih dekat dengan yang di sini ya daripada di sini. Ya, jadi brand di sini di line 9 itu mengacu ke brand di line 8 gitu. Sama halnya dengan yang lain ya. Jadi this year, this model, this is. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini nah, ini kenapa ada error? Karena ini short, tapi ini dianggap sebagai integer di sini. Jadi kita casting ya. Kita udah pernah belajar casting ya sebelumnya. Jadi di cast. Oke, nggak ada error. Kita coba lihat brand. Jadi brand di sini harusnya nanti Toyota ya. Jadi bukan Tesla. Kita execute. Nah, kalau lihat di sini Toyota gitu ya. Jadi di sini tuh dalam tanda kutip seperti default value ya. Kita bebas sih sebenarnya, nggak harus define di sini, it's okay. Mau gini doang, saya nggak apa-apa gitu ya. Tapi pastikan bahwa kita nggak pernah memanggil, kita nggak pernah mengakses ini dengan value yang kosong seperti itu. Nah, kalau kita mau balik lagi, misalkan car my car 2 di sini, new car tanpa ada argumen itu nggak bisa guys. Kenapa? Karena di sini konstruktornya hanya menerima 4 argumen gitu. Nah, tapi kita bisa namanya overloading. Jadi namanya overloading itu adalah kita mendefinisikan suatu function yang sama gitu. Contohnya, sama nih konstruktor. Tapi kita nggak boleh mendefinisikan parameter yang sama persis dengan yang di atas. Ya, tipe datanya nggak boleh 4, dan 4-4-nya itu nggak boleh berurutan string integer, string short gitu ya. Karena nanti bentrok sama yang atas. Nah, contohnya seperti ini. Kita nggak mau pakai parameter sama sekali ya. Contohnya kosongan aja. Oke. Ini namanya overloading ya. Overloading. Jadi overloading itu fungsinya sama, tapi jumlah parameternya beda gitu ya. Atau tipe dari parameter ini beda. Jadi dianggap fungsi yang berbeda. Nah, di sini udah nggak ada error ya untuk my car 2. Oke. Jadi itu untuk overloading. Ini apa nih? Oh, ini contoh lagi ya. Jadi misalkan ini seperti tadi ya, public class car. Nah, di sini ada 3 konstruktor nih di sini nih. Jadi ada yang car doang di sini. Sorry, ini aku taruh atas aja. Oke, terus di sini ada car di mana dia cuma terima 1 parameter aja, yaitu string. Kemudian di sini ada 4 seperti tadi yang kita bikin ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah main.java-nya. Main.java dia ada car 1, dia memanggil car di sini yang ada di sini ya. Terus car 2 dia cuma ada Toyota gini aja, cuma brandnya aja gitu. Sini. Terus car 3 dia semuanya gitu ya, yang ada di sini. Nah, jadi gitu. Oke, itu untuk constructor function. Berikutnya kita belajar fields dan methods, tapi akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi itu semoga kalian mengerti. Jadi video ini kita belajar tentang class dan object, bedanya apa gitu. Dan yang kedua kita belajar constructor function, maksudnya apa? Maksudnya yaitu kita itu adalah function khusus dimana untuk melakukan booking di dalam heap memory gitu ya. Terus dan terakhir kita baca tentang overload constructor gitu, overloading. Jadi seperti itu teman-teman, kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.